Bagaimana hukumnya ketika ada seorang suami, istrinya membutuhkan, anaknya membutuhkan, tapi sang suami lebih mengedepankan sedekah untuk yang lain, untuk fakir miskin. Mungkin perlu diukur seperti ini ya. Kalau sampai sedekah ini membuat anak dan istrinya kekurangan dalam nafkah, berarti dia meninggalkan yang wajib dalam rangka untuk membela yang sunnah. Memberi nafkah kepada anak dan istri itu kewajiban suami. Siapa yang tidak memberikan nafkah atau ngasih nafkah tapi kurang padahal dia mampu untuk mencukupinya, maka sang suami berdosa. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, kafa bil mar'i itsman ayyudayyi'a may yaqut. Cukuplah orang itu dianggap telah berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang wajib untuk dia beri nafkah. Ukurannya apa, Pak? Ukurannya cukup. Sehingga kalau kurang dari kadar cukup, suami masih berdosa. Kemudian yang kedua, anak dan istri sudah dikasih kecukupan. Dikasih kecukupan itu artinya dikasih nominal tertentu, cukup untuk menutupi kebutuhan primer dan sekundernya. Makan tercukupi, pakaian tercukupi, kesehatan tercukupi, kemudian apa lagi? Kegiatan yang lain tercukupi. Lalu masih ada sisa. Kemudian diberikan oleh sang suami kepada fakir miskin. Maka sang istri tidak boleh menolak, tidak boleh menghalangi, anak-anak juga seperti itu. Selama orang tua ini masih dalam kondisi sehat walafiat, masih produktif. Apa dalilnya? Sikap yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah memberikan harta yang sangat banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau ditanya, "Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Jawab Abu Bakar apa? Allah dan Rasulnya. Saya tawakal kepada Allah dan saya yakin dengan janji sang Rasul bahwa siapa yang berusaha untuk membantu di jalan Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih bagus. Dan para ulama menjelaskan praktek yang dilakukan oleh Abu Bakar ini boleh dilakukan dengan syarat orangnya masih produktif. Kalau orangnya sudah nggak produktif, sudah tua, tidak bisa kerja, dan ini adalah harta yang nanti kalau ditinggal mati jadi warisan, tapi dihabiskan untuk untuk infak atau sedekah, maka ini termasuk di antara infak yang membahayakan ahli waris. Hukumnya dilarang. Ada orang yang ketika sudah tua, beliau hanya memiliki 2 orang budak. Lalu menjelang wafatnya, si budak ini dikasih janji, nanti kalau saya mati, kamu merdeka. Namanya budak apa? Budak yang dijanjikan kalau merdeka, maka dia merdeka, itu budak apa namanya? Ini disebut dengan budak mudabbar. Jadi budak itu ada banyak istilah ya. Ada mudabbar, ada mukatab, ada rikob. Orang ini melakukan akad dengan budaknya, nanti kalau kamu mati, nanti kalau saya mati, kamu merdeka. Sehingga ketika orang ini mati, otomatis budak ini nggak jadi warisan karena dia dimerdekakan. Sementara dia punya keturunan. Akhirnya oleh Nabi SAW dibatalkan. Tidak boleh melakukan akad tadbir, menjadikan budak sebagai mudabbar, ketika harta yang dimiliki hanya budak itu saja. Kemudian budak ini oleh Nabi SAW dijual, lalu hasil penjualannya dijadikan sebagai warisan untuk anak-anaknya. Ini salah satu di antara contoh, kalau orang sudah tidak produktif, maka dia tidak diperbolehkan memberikan semua harta yang dia miliki kepada orang lain. Dengan anggapan nanti kan anak saya ada rizkinya sendiri, tidak boleh. Harus disiapkan untuk keturunannya. Baik.
Termasuk juga diantaranya dalam syariat wasiat. Wasiat itu diucapkan ketika masih hidup, tapi pindah hak milik ketika sudah mati. Itu beda wasiat dengan hibah. Kalau hibah diucapkan masih hidup dan pindah hak milik ketika hidup. Kalau wasiat pindah hak milik setelah mati. Allah kasih syarat dalam wasiat. Mim ba'di wasiyatin yusi biha au dainin ghaira mudar. Warisan boleh diselenggarakan, boleh dibagikan setelah ditunaikannya wasiat dan utang, tapi tidak boleh ada unsur memberikan madarat. Ghaira mudar. Tidak boleh ada unsur memberikan madarat. Bentuk memberikan madarat gimana? Dia sudah nggak bekerja, sakit-sakitan, punya tabungan 100 juta. Dan itu yang digunakan untuk nafkah dirinya dan keluarganya. Begitu mendekati kematian, dia merasa saya sebenarnya pingin sekali nyumbang ke masjid A, masjid B, atau nyumbang ke yayasan A, yayasan B. Lalu dia berwasiat. Saya wasiatkan, misalnya dari 100 juta sudah dipakai untuk kebutuhan dia sehari-hari, tinggal 20 juta. Anaknya 5 kecil-kecil. Lalu dia wasiatkan. Katanya boleh berwasiat sepertiga. Saya wasiatkan dari 20 juta ini sepertiga untuk masjid A. 20 juta sepertiganya berapa? 6,5. Anakmu ditinggali piro? Ya cuma ditinggali 15 juta. Atau ditinggali 14 juta. Kurang dari itu. Padahal jumlahnya banyak. Tapi niatnya, ya sudahlah anak saya kan urusan anak saya sendiri. Ini wasiat yang memberikan madarat kepada ahli waris, tidak boleh diselenggarakan. Tidak boleh diselenggarakan. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala meminta kepada saksi wasiat agar dia bersikap yang benar. Ya ayyuhalladzina, Allah berfirman gimana? Di ayat tentang masalah wasiat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kalimat yang sadid, yang lurus. Itu salah satu di antara maknanya adalah ketika ada orang yang nunggui orang yang mati, bisa jadi orang yang mati ini termotivasi untuk berwasiat. Nah, ketika dia termotivasi untuk berwasiat, yang nunggu ini jangan terlalu kebangetan. Ayo berwasiat banyak-banyak enggak apa-apa, banyak-banyak enggak apa-apa. Meskipun hartamu habis, anakmu ada yang nanggung. Sehingga kamu enggak usah khawatir, akhirnya berwasiat dengan jumlah yang banyak. Padahal dia sendiri mau enggak disikapi seperti itu? Kalau kamu mati, anakmu nanti terlantar, mau enggak? Enggak mau. Maka sebagaimana kamu enggak mau, berkatalah yang benar dalam masalah ini. Bukan ayat itu ya, ayatnya gimana Ustaz? Gimana Ustaz ayatnya Ustaz? Saya lupa ya, ada di surat An-Nisa. Jadi coba kamu ingat keturunanmu, takutlah kamu nanti punya keturunan dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Kamu nanti akan punya keturunan yang lemah, yang kamu khawatirkan masa depannya. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang lurus, ucapan yang benar. Itu maksudnya tadi. Kalau kamu nunggu orang mati, jangan terlalu berlebihan memotivasi dia untuk beramal. Kayak Pak, beramal, mumpung ini kan mendekati kematian. Apalagi yang bisa Anda banggakan besok di hadapan Allah? Kalau ndak sekarang mumpung masih hidup, tulis wasiat 100 juta. Padahal hartanya misalnya cuman berapa ya? 50 juta atau sekian juta. Dia diminta untuk banyak berwasiat, padahal itu bisa jadi merugikan bagi keluarganya. Ini contoh syariat kita menjaga properti hamba agar keluarganya tidak tersia-siakan. Sampai pun orang itu dilarang untuk beramal gara-gara memperhatikan
keluarganya. Meskipun sudah mendekati kematian. Karena dia sudah tidak lagi produktif. Tapi kalau dia masih produktif, masih bisa menghasilkan, punya pendapatan bulanan misalnya, sehingga kalaupun sekarang sedekah dengan seluruh hartanya, sudah tidak lagi meninggalkan sepeser pun di rekeningnya, tidak ada di dompetnya, tapi dia yakin insya Allah sebentar lagi saya juga dapat, saya gunakan untuk keluarga, maka masih diperbolehkan. Wallahu a'lam.